Halo semuanya, selamat datang kembali dalam kuliah klimatologi pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang unsur iklim yang pertama, yaitu radiasi surya. Subpokok bahasan kita adalah energi pancaran, karakteristik, penerimaan energi pancaran, dan neraca energi. Pertama adalah konsep energi pancaran. Energi pancaran surya merupakan sumber energi utama proses fisika atmosfer yang membentuk unsur fisik alam yang kita kenal dengan cuaca. Energi pancaran merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari reaksi fusi atom hidrogen membentuk helium. Suhu permukaan matahari adalah 6000 Kelvin yang setara dengan 73,5 megawatt per meter persegi. Adanya jarak matahari dan bumi dengan rata-rata sejauh 150 juta kilometer menyebabkan radiasi yang diterima bumi adalah sebesar 1360 watt per meter persegi di puncak atmosfer bumi. Sebagai bagian dari gelombang elektromagnetik, maka sifat energi pancaran dari radiasi surya mengikuti dua hukum yang berlaku secara universal, yaitu hukum Stefan Boltzmann dan yang kedua adalah hukum Wien. Dalam hukum Stefan Boltzmann, maka setiap benda di alam ini memancarkan radiasi dengan energi yang setara dengan pangkat 4 suhu permukaan benda tersebut. Sementara hukum Wien menyatakan panjang gelombang elektromagnetik akan berbanding terbalik dengan suhu permukaan benda tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi suhu, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin pendek, dan energi yang dipancarkan akan menjadi semakin besar. Sebagai contoh, grafik di samping menunjukkan fluks energi yang dipancarkan bumi dan matahari. Fluks energi matahari yang berwarna kuning ini dipancarkan oleh matahari yang memiliki suhu permukaan 6000 Kelvin, sehingga radiasi yang dipancarkan adalah radiasi gelombang pendek. Dan radiasi gelombang pendek ini akibatnya menghasilkan fluks energi radiasi yang sangat besar dan jauh lebih tinggi dibandingkan fluks energi yang dipancarkan oleh bumi dengan suhu rata-rata permukaannya adalah 20-25 derajat Celcius. Energi pancaran dapat datang dalam bentuk gelombang yang artinya bisa dilambatkan dengan kecepatan tertentu atau dalam bentuk partikel. Dalam model atau bentuk gelombang, kecepatan gelombang elektromagnetik adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau 300.000 km per detik. Sementara dalam model partikel diketahui bahwa energi per foton akan lebih besar pada radiasi gelombang pendek disebabkan karena ukuran partikelnya yang akan mempengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan dan dipancarkan. Spektrum gelombang elektromagnetik ditampilkan dalam gambar berikut, mulai dari gelombang panjang sampai gelombang pendek. Contoh gelombang panjang misalkan adalah gelombang radio atau gelombang televisi yang kita anggap cukup aman untuk manusia. Gelombang pendek misalnya sinar X dan sinar gamma yang energinya sangat besar dan dapat menimbulkan radiasi yang berbahaya untuk makhluk hidup. Radiasi matahari mengambil tempat pada bagian radiasi gelombang pendek, yaitu dari near infrared sampai sinar gamma. Salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dari matahari yang cukup menarik adalah cahaya tampak atau visible light. Gelombang dengan spektrum ini menyebabkan kita dapat melihat semua warna di alam ini seperti langit biru atau daun yang hijau. Setelah kita membahas karakteristik energi pancaran, kita akan beralih ke penerimaan energi pancaran. Pada dasarnya, sebagaimana unsur iklim yang lain, penerimaan radiasi matahari di permukaan bumi sangat bervariasi menurut tempat dan waktu. Kita tahu bahwa bumi berotasi pada skala diurnal atau harian dan juga bumi berevolusi mengelilingi matahari. Ketika bumi berotasi pada sumbunya, hal tersebut menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam, dan ketika bumi berevolusi mengelilingi matahari, menyebabkan terjadinya pergantian musim. Mari kita perhatikan animasi berikut.
Di pertengahan bulan Juli atau sekitar tanggal 21 sampai 22 Juni, belahan bumi utara akan mengalami musim panas dan menerima radiasi surya terbesar. Selanjutnya, bumi akan berevolusi dan ketika pada saat mencapai pertengahan September atau sekitar tanggal dan selanjutnya bumi akan melanjutkan revolusinya. Pada tanggal 22 sampai 23 September, maka bumi akan memasuki autumn equinox, yaitu ketika seluruh lintang bumi akan menerima radiasi yang relatif merata. Di belahan bumi utara, ini adalah awal musim gugur. Bumi kemudian akan melanjutkan revolusinya kembali pada lintasannya. Pada tanggal 21 Desember, belahan utara akan menerima radiasi yang lebih sedikit dibandingkan belahan bumi selatan. Ini merupakan musim dingin bagi belahan bumi utara, tapi sebaliknya, musim panas bagi belahan bumi selatan. Selanjutnya, di tanggal 21 sampai 22 Maret adalah vernal equinox yang merupakan akhir musim dingin dan awal musim semi untuk belahan bumi utara. Pada saat itu, kembali seluruh lintang bumi, baik di utara maupun bagian selatan, akan menerima radiasi yang relatif merata. Untuk lebih jelas melihat apa yang terjadi pada bumi, kita akan zoom pada bagian permukaan bumi yang terkena radiasi matahari selama proses revolusinya. Ini adalah posisi bumi ketika March equinox atau vernal equinox. Lamanya siang hari menjadi relatif sama baik di belahan bumi utara maupun selatan. Ternyata, dalam revolusinya, posisi bumi tidak tegak lurus terhadap matahari. Sepanjang lintasannya, aksis atau sumbu bumi akan condong plus-minus 23 derajat terhadap matahari. Ini menyebabkan ketika summer solstice, ketika belahan utara menerima energi radiasi terbesar, kutub utara akan condong ke arah matahari dan menyebabkan kutub utara mengalami siang hari terus-menerus selama 3 bulan ke depan. Sebaliknya, kutub selatan akan mengalami kegelapan atau malam sepanjang hari selama 3 bulan. Selanjutnya, bumi akan menyesuaikan kemiringannya kembali sehingga dapat menerima radiasi di seluruh permukaan bumi pada waktu autumn equinox sebagaimana vernal equinox. Pada saat autumn equinox, bumi kembali menerima radiasi yang merata di seluruh permukaannya, baik di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Ketika bumi berevolusi pada winter solstice di akhir Desember, maka terjadi kebalikan dari summer solstice, di mana kutub selatan akan mengalami siang hari secara terus-menerus dan kutub utara akan selalu gelap selama 3 bulan ke depan. Pergantian siang dan malam juga mempengaruhi jenis radiasi surya. Radiasi gelombang pendek atau short wave radiation (KSW) diterima di siang hari, sementara long wave radiation atau KLW dilepaskan di malam hari. Masih dalam skala makro, pengaruh evolusi bumi juga menyebabkan terjadinya perihelion ketika bumi berada paling dekat dengan matahari dan aphelion ketika bumi berada pada jarak yang terjauh dari matahari. Dalam skala mikro atau lokal, penerimaan energi surya dipengaruhi oleh keragaman penutupan awan, keragaman topografi atau lereng, dan variasi harian atau pergantian siang dan malam. Kita kembali ke revolusi bumi yang menyebabkan pergantian musim dan panjang hari yang berbeda. Panjang hari dan sudut datang sangat bervariasi berdasarkan letak lintang dan hal ini akan mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Dalam slide ini ditunjukkan bahwa sudut datang dan panjang hari akan menentukan fluks energi yang diterima.
Energi yang datang secara tegak lurus akan memiliki energi lebih besar daripada energi yang diterima pada sisi yang miring. Dalam perjalanannya, energi pancaran akan mengalami pemantulan, penyerapan, dan penerusan. Proses penerimaannya pun dipengaruhi oleh keawanan, dan data ini biasanya dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama Campbell-Stokes. Rangkuman dari penerimaan energi surya adalah sebagai berikut. Misalkan ini adalah bumi yang dilindungi atmosfer. Jika matahari memancarkan energi sebanyak 100 unit, maka 1%, yaitu spektrum UV, akan diserap oleh ozon yang ada di stratosfer. Sebagian lainnya akan diserap oleh atmosfer, dan sebagian akan diteruskan ke troposfer dan menjadi radiasi baur atau diffuse radiation. Hanya sekitar 24% yang langsung mencapai permukaan bumi, dan 20%-nya akan hilang karena dipantulkan atmosfer, dan 3%-nya akan diserap oleh awan. Bumi sendiri akan memantulkan radiasi yang jumlahnya tidak lebih dari 4%, sehingga total radiasi yang mencapai bumi hanya sekitar 45% saja. Proses yang baru saja saya jelaskan tadi menggambarkan energi yang diterima bumi dan merupakan bagian dari neraca energi. Neraca energi menunjukkan keseimbangan antara energi yang diterima bumi dengan energi yang ditransferkan dalam berbagai bentuk di permukaan bumi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, total energi radiasi matahari adalah hasil penjumlahan radiasi gelombang pendek dan radiasi gelombang panjang yang diterima dikurangi radiasi gelombang pendek dan gelombang panjang yang dipantulkan. Tandanya ditunjukkan oleh panah ke bawah untuk yang diterima dan panah ke atas untuk yang dipantulkan. Besarnya radiasi gelombang pendek yang dipantulkan dipengaruhi oleh albedo. Semakin tinggi albedo, maka semakin besar radiasi yang dipantulkan. Sebagai contoh, grafik di samping menunjukkan jenis permukaan yang berbeda dan nilai radiasi yang direfleksikan. Setelah mencapai bumi, radiasi tadi akan digunakan untuk transfer energi. Dan bagaimana hubungan dari radiasi matahari dengan bentuk-bentuk energi yang disalurkan di atas permukaan bumi dinyatakan dalam neraca energi sebagai berikut, yaitu Q neto sama dengan H ditambah LE ditambah G ditambah P, dengan catatan tidak ada afeksi atau perpindahan panas secara horizontal dengan bantuan angin. H merupakan sensible heat atau transfer panas yang dapat dirasakan. Adanya transfer panas ini menyebabkan kenaikan suhu udara. LE merupakan latent heat evaporation. Adanya LE menyebabkan terjadinya penguapan dan transpirasi. Akan tetapi, jenis transfer panas ini tidak dapat dirasakan atau dengan kata lain tidak akan menyebabkan kenaikan suhu. Itu sebabnya wilayah dengan banyak badan air atau vegetasi akan memiliki suhu yang lebih rendah. G merupakan panas yang ditransferkan secara konduksi dari udara ke tanah, dan P adalah energi yang digunakan untuk fotosintesis. Sebanyak 2-3% masukan energi akan digunakan untuk fotosintesis, sementara 97-98% akan digunakan untuk ketiga komponen sebelumnya, yaitu H, sensible heat, LE, latent heat evaporation, dan G atau transfer panas melalui proses konduksi dari udara ke tanah. Bagian dari spektrum energi yang digunakan dalam fotosintesis disebut PAR atau Photosynthetically Active Radiation. PAR memiliki panjang gelombang yang hampir sama dengan cahaya tampak, tapi tetap harus dibedakan antara keduanya, karena beberapa spektrum panjang gelombang tampak lebih sensitif terhadap fotosintesis. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu akan ada kuis. Dalam kuis ini akan ada 4 pertanyaan dan silahkan dijawab pada lembar evaluasi atau kuis yang sudah disediakan. Soal nomor 1, adanya summer solstice menyebabkan A. Kutub selatan mengalami siang hari secara terus-menerus selama 3 bulan. B. Kutub selatan mengalami malam hari secara terus-menerus selama 3 bulan. C. Kutub selatan dan kutub utara mengalami siang hari yang sama panjangnya. D. Semua jawaban salah. Soal nomor 2, pernyataan di bawah ini benar kecuali A. Radiasi gelombang pendek memiliki energi lebih besar dari radiasi gelombang panjang. B.
Bumi memancarkan radiasi dengan energi yang setara pangkat 4 suhu permukaannya. C. Makin tinggi suhu, maka energi radiasi akan semakin besar. D. Semakin tinggi suhu permukaan suatu benda, maka panjang gelombang yang dipancarkan akan semakin tinggi pula. Soal nomor 3. Perihelion merupakan saat terjadinya A. Gerhana matahari, B. Jarak bumi paling dekat dengan matahari, C. Jarak bumi paling jauh dari matahari, D. Pasang surut air laut. Soal terakhir, energi matahari yang diterima oleh permukaan bumi akan digunakan untuk A. Menaikkan suhu udara, B. Evapotranspirasi, C. Fotosintesis, atau D. Semua jawaban benar. Pilih jawaban yang kalian anggap paling benar dan jangan lupa untuk mengumpulkannya dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Kita lanjutkan perbedaan antara cahaya tampak dengan photosynthetically active radiation. Cahaya tampak adalah energi pancaran yang kasat mata dan energi cahaya ini merupakan 50% dari energi radiasi gelombang pendek. Sementara photosynthetically active radiation atau photosynthetic photon flux density hanyalah fraksi yang sangat kecil dari seluruh radiasi gelombang pendek yang diterima oleh permukaan bumi. Dengan mengetahui bahwa radiasi yang diterima dapat dihitung persentase penggunaannya, kita dapat langsung mengaitkan faktor iklim ini dengan proses fotosintesis yang berperan pada produksi berat kering tanaman. Pada akhirnya tentu saja hal ini dapat membantu kita menghitung potensi produktivitas pertanian dari usaha tani yang sedang kita kembangkan. Nah, sekian bahasan materi kita untuk radiasi surya. Kita akan bertemu lagi dalam pembahasan unsur iklim yang berikutnya, yaitu suhu udara dan kelembapan. Terima kasih.